Pengertian hutang dan tujuannya. Hutang lancar meliputi semua kewajiban yang akan dilunasi dalam periode jangka pendek satu atau kurang dari tanggal neraca atau dalam siklus kegiatan normal perusahaan, dengan cara mengurangi aktiva yang dikelompokkan dalam aktiva lancar atau dengan cara menimbulkan hutang lancar yang lain. Hutang lancar digolongkan menjadi 6 kelompok berikut ini. Hutang usaha yang timbul dari transaksi pembelian bahan baku dan bahan penolong, suku cadang, dan suku bahan habis pakai pabrik. Hutang usaha dapat digolongkan menjadi 2 golongan. 1. Hutang yang tidak disertai dengan surat berharga sebagai bukti tertulis tentang kesanggupan untuk membayar kewajiban disebut dengan utang usaha atau account payable. Dan yang kedua, utang yang disertai dengan surat berharga sebagai berikut tertulis tentang kesanggupan untuk membayar kewajiban disebut utang wesel atau notes payable. Uang jaminan masuk dari pelanggan, utang yang timbul dari berlalunya waktu, utang yang timbul kepada pihak ketiga karena perusahaan yang ditunjuk sebagai pemungut pajak atau iuran yang lain, seperti utang pajak penambahan nilai atau PPN, utang pajak penghasilan karyawan, PPh pasal 25, utang dana pensiun, utang asuransi karyawan. Akrual yang timbul dari kegiatan usaha perusahaan, meskipun yang pertama, jumlah utang tersebut harus ditaksir seperti utang bonus. Yang kedua, kreditnya tidak diketahui seperti utang biaya reparasi untuk produk perusahaan yang dijual dengan garansi. Yang ketiga, utang yang jumlahnya harus diukur dari transaksi sekarang, misalnya utang sewa pendapatan yang diterima di muka, utang yang dijumlahnya dihitung dari besarnya deflasi sumber alam. 6. Utang lain yang diperkirakan dilunasi dalam jangka waktu pendek seperti utang bank, kredit modal kerja misalnya, utang jangka panjang yang segera jatuh tempo, utang jangka panjang atau utang pajak penghasilan, utang dividen. Hutang usaha. Pengertian hutang usaha. Pengertian hutang usaha atau hutang dagang atau account payable adalah kewajiban yang muncul karena transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan dan yang harus segera dibayarkan dalam jangka waktu singkat. Dalam akuntansi, hutang merupakan suatu perubahan ekonomis untuk masa depan dalam bentuk penyerahan jasa, aktiva sebagai bagian dari transaksi atau kesepakatan di masa lalu antara kedua belah pihak. Tidak hanya dalam bentuk uang tunai, hutang juga bisa berbentuk surat berharga, obligasi, saham, surat pengakuan hutang, tanda bukti hutang, dan masih banyak lagi. Hutang usaha biasanya timbul dari transaksi pembelian bahan baku dan bahan penolong, suku cadang, dan bahan habis pakai pabrik. Hutang usaha dapat digolongkan menjadi 2, yaitu hutang yang tidak dapat disertai dengan surat berharga sebagai bukti tertulis tentang kesanggupan untuk membayar kewajiban, dan hutang yang disertai dengan surat berharga sebagai bukti tertulis tentang kesanggupan untuk membayar kewajiban. Hutang usaha biasanya merupakan kewajiban lancar terbesar dalam neraca dan merupakan faktor yang signifikan yang mengevaluasi solvensi jangka pendek perusahaan. Hutang usaha biasanya juga dipengaruhi oleh volume transaksi yang tinggi dan karenanya sangat rentan terhadap salah saji. Audit atas hutang lebih ditekankan pada asersi kelengkapan karena jika manajemen termotivasi untuk memanipulasi hutang, maka ia cenderung
menetapkan hutang terlalu rendah agar dapat melaporkan posisi keuangan yang lebih menguntungkan. Tujuan pengujian substantif terhadap hutang usaha. Yang pertama, memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan utang usaha. Yang kedua, membuktikan keberadaan hutang usaha dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan hutang usaha yang dicantumkan di neraca. Yang ketiga, membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat dalam catatan akuntansi dan kelengkapan saldo hutang usaha yang disajikan di neraca. Yang keempat, membuktikan kewajiban klien yang dicantumkan di neraca. Yang kelima, membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan hutang usaha di neraca. Penentuan risiko deteksi untuk pengujian rincian. Hutang usaha dipengaruhi oleh transaksi pembelian maupun transaksi pengeluaran kas. Jadi, risiko pengujian rincian untuk asersi hutang usaha dipengaruhi oleh risiko inheren, risiko prosedur analitis, dan faktor-faktor risiko pengendalian yang berkaitan dengan kedua kelompok transaksi tersebut. Perancangan pengujian substantif. Yang pertama, prosedur awal. Pengujian audit dimulai dengan mendapatkan pemahaman tentang bisnis dan industri klien. Prosedur awalnya lainnya untuk pengujian substantif atas hutang usaha adalah menelusuri saldo awal kertas kerja tahun sebelumnya dan menggunakan perangkat lunak audit tergeneralisasi dalam memeriksa akun buku besar untuk melihat setiap ayat jurnal yang tidak biasa, serta untuk mengembangkan daftar jumlah yang terhutang pada tanggal neraca. Yang kedua, prosedur analitis. Tujuan auditor menerapkan prosedur ini adalah untuk mengembangkan ekspektasi atas saldo akun hutang dan hubungan antar hutang usaha dengan akun-akun kunci lainnya seperti pembelian atau persediaan, suatu penurunan yang abnormal atas rasio perputaran hutang usaha untuk kenaikan yang tidak diharapkan atas rasio lancar dapat menjadi indikator bahwa kejadian kewajiban telah ditetapkan terlalu rendah. Prosedur analitis akan dilakukan pada tahap akhir penugasan untuk memastikan bahwa bukti yang dievaluasi dalam pengujian rincian telah konsisten dengan gambaran menyeluruh yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Yang ketiga, pengujian rincian transaksi. A. Menelusuri hutang yang dicatat ke dokumentasi pendukung. Dalam pengujian ini, ayat jurnal kredit pada hutang usaha akan ditelusuri ke dokumentasi untuk pendukung file klien seperti voucher, faktur penjualan, laporan penerimaan, dan pesanan pembelian. Pendebetannya akan ditelusuri ke dokumen transaksi pengeluaran kas seperti buku pengeluaran, cek, atau memo penjual. Menyangkut rektur pembelian dan pengurangannya harga. Yang B. Melaksanakan pengujian visa batas pembelian. Pengujian visa batas pembelian mencakup penentuan bahwa transaksi pembelian yang terjadi mendekati tanggal neraca telah dicatat pada periode yang tepat. Hal ini dapat dilakukan dengan menelusuri tanggal-tanggal laporan penerimaan ke ayat register voucher dan memvouchering ayat jurnal yang dicatat ke dokumentasi pendukungnya. Pengujian ini biasanya mencakup periode antara 5-10 hari bisnis sebelum dan sesudah tanggal neraca. Dalam memeriksa dokumentasi, harus diberikan pertimbangan khusus atas barang yang masih dalam perjalanan pertanggal neraca. C. Melaksanakan pengujian visa batas pengeluaran kas. Bukti tentang pengujian visa batas pengeluaran kas dapat diperoleh
melalui observasi langsung dan review atas dokumentasi internal, bisa batas yang tepat atas transaksi pengeluaran kas pada akhir tahun adalah penting untuk penyajian kas dan hutang usaha yang benar pada tanggal neraca. D. Melakukan pencarian hutang yang belum tercatat. Pencarian hutang usaha yang belum tercatat pada prosedur-prosedur yang dirancang secara khusus untuk mendeteksi kewajiban signifikan yang belum dicatat pada neraca. Yang keempat, pengujian rincian saldo. A. Konfirmasi hutang usaha. Prosedur ini bersifat opsional karena konfirmasi ini tidak dapat menjamin bahwa hutang yang belum dicatat akan dapat ditemukan dan bukti eksternal berupa faktur dan laporan bulanan penjual harus tersedia untuk mendukung saldonya. Konfirmasi hutang usaha direkomendasi apabila risiko deteksi rendah, terdapat kreditur individual dengan saldo yang relatif besar atau perusahaan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Konfirmasi juga harus dikirimkan kepada pemasok utama yang telah digunakan pada tahun sebelumnya tetapi tidak dalam tahun berjalan dan tidak mengirimkan laporan bulanan. B. Merekonsiliasi hutang yang belum dikonfirmasi dengan laporan pemasok. Para pemasok biasanya mengirimkan laporan bulanan yang biasa dijumpai dalam file klien. Jumlah yang terhutang pada pemasok biasanya mengirimkan laporan bulanan yang biasa dilaporkan tersebut. Bukti yang diperoleh oleh prosedur ini kurang dapat diandalkan karena laporan pemasok yang telah dikirimkan kepada klien dan bukan langsung kepada auditor. Selain itu, laporan ini mungkin tidak terjadi dari pemasok tertentu. 5. Membandingkan penyajian laporan dengan GAAP. Hutang usaha harus diidentifikasi dan diklarifikasikan secara tepat sebagai kewajiban lancar. Jika saldo hutang usaha mencakup pembayaran di muka yang material kepada beberapa pemasok untuk pengiriman barang dan jasa di masa depan, maka jumlah semacam itu harus direklasifikasi sebagai uang muka kepada pemasok dicatat sebagai aktiva. Pengungkapan juga perlu dilakukan atas peminjaman dan hutang usaha yang mempunyai hubungan istimewa, komitmen pembelian, serta kewajiban kontingent. Utang jangka panjang. Utang jangka panjang adalah kewajiban sekarang yang timbul dari kegiatan atau transaksi yang lalu jatuh temponya lebih dari 1 tahun ditinjau dari tanggal neraca. Contoh kewajiban yang termasuk dalam kelompok utang jangka panjang adalah utang jangka panjang dari bank berupa kreditan investasi, utang obligasi, utang kepada induk perusahaan, utang sewa jangka panjang, utang pensiun, utang wesel jangka panjang. Utang jangka panjang merupakan alternatif pembelanjaan perusahaan di samping penarikan tambahan, penyertaan dari pemegang saham, dan penggunaan laba yang diperoleh dari usaha perusahaan. Utang jangka panjang yang timbul dari penarikan utang dari bank atau lembaga keuangan lain atau dari pengeluaran obligasi. Umumnya cara yang digunakan oleh perusahaan untuk membelanjai kegiatannya adalah dengan yang pertama menjual saham, yang kedua menggunakan laba hasil kegiatan usaha perusahaan, yang ketiga menarik utang jangka pendek atau utang jangka panjang. Tujuan pengujian substantif terhadap utang jangka panjang. 1. Memperoleh keyakinan terhadap keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan utang jangka panjang. Yang kedua, membuktikan asersi keberadaan dan keterjadian utang jangka panjang dicantumkan di neraca. Untuk mencapai tujuan tersebut, auditor melakukan berbagai pengujian substantif berikut ini.
A. Pengujian analitik. B. Pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan utang jangka panjang dan biaya bunga. C. Review terhadap otorisasi dan kontrak penarikan utang jangka panjang. D. Konfirmasi dari kreditur dan bond trust. 3. Membuktikan asersi kelengkapan utang jangka panjang yang dicantumkan di neraca. Auditor melakukan berbagai pengujian substantif berikut. A. Pengujian analitik. B. Pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan utang jangka panjang dan biaya bunga. C. Review terhadap perjanjian utang jangka panjang dan pelajari pasal-pasal yang terdapat di dalamnya. D. Konfirmasi dari kreditur dan bond trust. 4. Membuktikan asersi klaim kreditur atas aktiva entitas pada tanggal neraca. Untuk membuktikan klaim kreditur atas aktiva entitas pada tanggal neraca, auditorium dan melakukan pengujian substantif berikut ini. A. Pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan utang jangka panjang dan biaya bunga. B. Review terhadap perjanjian utang jangka panjang dan pelajari pasal-pasal yang terdapat di dalamnya. C. Konfirmasi dari kreditur dan bond trust. 5. Membuktikan asersi penilaian utang jangka panjang yang dicantumkan di neraca. Auditor melakukan pengujian substantif berikut ini. Prosedur audit awal, pengujian analitik, pemeriksaan atau pendukung transaksi yang berkaitan dengan utang jangka panjang dan biaya bunga, review terhadap perjanjian utang jangka panjang, dan pelajari pasal-pasal yang terdapat di dalamnya. Konfirmasi dari kreditur dan bond trust. Perhitungan kembali biaya bunga. 6. Membuktikan asersi penyajian dan pengungkapan utang jangka panjang di neraca, review terhadap perjanjian utang jangka panjang dan pelajari pasal-pasal yang terdapat di dalamnya. Pemeriksaan terhadap klarifikasi utang jangka panjang, jatuh tempo di dalam neraca, pemeriksaan terhadap pengungkapan yang bersangkutan dengan utang jangka panjang. Program pengujian substantif terhadap utang jangka panjang. Prosedur audit awal. Lakukan prosedur audit awal atas saldo akun utang usaha yang akan diuji lebih lanjut. A. Usut saldo utang jangka panjang yang tercantum di dalam neraca ke saldo akun. B. Hitung kembali saldo akun utang jangka panjang di dalam buku besar. C. Lakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber posting dalam akun jangka panjang. D. Usut saldo awal utang jangka panjang ke kertas kerja tahun yang lalu. E. Usut posting pendebitan dan pengkreditan akun utang jangka panjang ke dalam jurnal yang bersangkutan. Pengujian analitik. Lakukan prosedur analitik. Hitung rasio berikut ini. Utang dengan normal aktiva, utang dengan modal, times interest earned, biaya bunga dengan utang bunga. Lakukan analisis hasil prosedur analitik dengan harapan yang didasar pada data masa lalu, pada data industri, jumlah yang dianggarkan, atau data lain. Pengujian terhadap transaksi rinci. Usut penerimaan uang dari penarikan utang jangka panjang. Mintalah konfirmasi mengenai utang jangka panjang dari bank dan trust company. Pemeriksa dokumen yang harus mendukung transaksi pembayaran bunga. Periksa dokumen yang mendukung transaksi pembayaran pokok pinjaman. Periksa aktiva yang dijaminkan dalam penarikan utang jangka panjang. Periksa polis asuransi aktiva yang dipinjamkan dalam penarikan utang jangka panjang. Periksa kepatuhan klien terhadap batasan-batasan yang dikenakan oleh kreditur. Periksa
dokumen yang mendukung transaksi treasury bond, verifikasi perhitungan bunga, amortisasi premi dan diskonto, dan hutang bunga obligasi. Pengujian terhadap akun rinci. Minta atau buatlah daftar utang jangka panjang, minta dan pelajari kopi trust indenture dan surat perjanjian penarikan kredit jangka panjang. Periksalah kesesuaian penilaian utang jangka panjang dengan prinsip akuntansi berterima umum. Hitung hutang kembali, amortisasi premi obligasi dan diskonto obligasi. Verifikasi penyajian dan pengungkapan. Periksalah klarifikasi utang jangka panjang yang segera jatuh tempo di dalam neraca. Mintalah perjanjian utang jangka panjang dan pelajari pasar-pasar yang terdapat di dalamnya. Periksa penjelasan yang bersangkutan dengan utang jangka panjang. Pertanyaan: jelaskan pengertian hutang usaha dan tujuan pengujian substantif terhadap hutang usaha. Jawabannya, pengertian hutang usaha atau hutang dagang adalah kewajiban yang muncul karena transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan dan yang harus segera dibayarkan dalam jangka waktu singkat. Tujuannya, yang pertama, memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan hutang usaha. Yang kedua, membuktikan keberadaan hutang usaha dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan hutang usaha yang dicantumkan di neraca. Yang ketiga, membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat dalam catatan akuntansi dan kelengkapan saldo hutang usaha yang disajikan di neraca. Yang keempat, membuktikan kewajiban klien yang dicantumkan di neraca. Dan yang kelima, membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan hutang usaha di neraca.